Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk kita semua. Semoga kita dapat menjaga semangat belajar dan senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video pembelajaran kali ini, saya Kafah Hema Safitri akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran role playing atau bermain peran. Langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Role playing atau bermain peran adalah sejenis permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan sekaligus melibatkan unsur senang. Bermain peran atau role playing ini metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari peserta didik sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana peserta didik menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan serta mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Metode bermain peran ini dapat menimbulkan pengalaman belajar seperti kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian. Melalui bermain peran, siswa mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antar manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya sehingga secara bersama-sama para siswa dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan yang paling penting adalah strategi pemecahan masalah. Model pembelajaran bermain peran ini, penekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi. Jadi, peserta didik ini diperlakukan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif melakukan praktik-praktik berbahasa, seperti bertanya dan menjawab bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Role playing juga disebut sosiodrama. Menurut Adam Blatner tahun 2009 menyebutkan bahwa role playing, a derivative of a sociodrama, is a method for exploring the issues involved in complex social situations. Sosiodrama pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial. Di antara tujuan yang diharapkan dengan menggunakan metode bermain peran atau role playing ini adalah memberikan pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari, mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran, menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial, menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, dan juga menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi di balik suatu keinginan peserta didik. Di antara yang menjadi aspek-aspek bermain peran ini, menurut Zaini tahun 2008 terdapat 3 aspek bermain peran. Yang pertama, mengambil peran atau role playing, yaitu tekanan ekspektasi-ekspektasi sosial terhadap pemeran peran. Misalnya, pada hubungan keluarga, apa saja sih yang harus dikerjakan anak perempuan? Contoh lain, misalnya berdasarkan tugas, bagaimana sih seorang agen polisi bertindak dalam situasi sosial? Yang kedua, membuat peran atau role marking, yaitu kemampuan pemegang peran untuk berubah secara dramatis dari satu peran ke peran yang lain dengan menciptakan serta memodifikasi peran sewaktu-waktu diperlukan. Yang ketiga, tawar-menawar peran atau role negotiation, yaitu tingkat di mana peran-peran dinegosiasikan dengan pemegang-pemegang peran yang lain dalam parameter dan hambatan interaksi sosial. Selanjutnya, prosedur bermain peran. Menurut Hamzah B. Yuno tahun 2009 terdapat 9 langkah prosedur bermain peran. Yang pertama adalah pemanasan atau warming up. Yang kedua, memilih partisipan. Yang ketiga, menyiapkan pengamat atau observer. Yang keempat,
menata panggung. Yang kelima, memainkan peran. Yang keenam, diskusi dan evaluasi. Ketujuh, memainkan peran ulang. 8. Diskusi dan evaluasi kedua. Dan yang terakhir adalah saling berbagi pengalaman serta kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai pelaksanaan metode role playing. Pertama, persiapan role playing. Persiapan ini sangat penting teman-teman karena dapat memberikan kelancaran dalam pelaksanaan role playing. Adapun langkah-langkah persiapan diantaranya, yang pertama, tetapkan dahulu masalah-masalah sosial yang menarik perhatian peserta didik untuk dibahas. Yang kedua, pendidik menyusun dan menyimpulkan serta menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Skenario juga dapat dibuat oleh peserta didik. Yang ketiga, menunjuk beberapa peserta didik untuk mempelajari skenario sebelum kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, pendidik membentuk kelompok sesuai dengan jumlah peserta didik dan waktu pembelajaran. Usahakan dilakukan secara efektif. Setelah kita mempersiapkan, kita akan melaksanakan role playing, yang dimana langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, memanggil para peserta didik yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang sudah dipersiapkan. Yang ketiga, peserta didik dihimbau untuk duduk di kelompoknya masing-masing sambil memperhatikan dan mengamati skenario yang sedang diperagakan. 4. Setelah selesai dipentaskan, masing-masing peserta didik ini diberikan kertas sebagai lembar kerja untuk membahas. Yang kelima, masing-masing kelompok menyampaikan hasil simpulannya. Keenam, pendidik memberikan simpulan secara umum. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Setelah kita melakukan persiapan dan pelaksanaan metode role playing ini ditutup atau diakhiri dengan diskusi kelas untuk bersama-sama memecahkan masalah persoalan yang ada pada sosiodrama yang telah ditampilkan oleh masing-masing kelompok. Tidak lupa juga, untuk pendidik harus memberi penguatan terhadap konsep atau materi dalam pembelajaran yang sudah ditampilkan menggunakan metode role playing. Teman-teman, hakikatnya sebuah ilmu yang tercipta oleh manusia tidak ada yang sempurna. Semua ilmu terdapat kelebihan dan kekurangannya. Jika kita melihat metode role playing dalam cakupan cara, proses belajar mengajar, lingkup pendidikan, tentunya selain kelebihan terdapat kekurangan atau kelemahan. Di antara yang menjadi kelemahan metode role playing ini, yang pertama, metode bermain peranan ini memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak. Yang kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi baik dari pihak pendidik maupun peserta didik. Sedangkan keterampilan ini tidak semua pendidik maupun peserta didik memilikinya. Yang ketiga, banyak peserta didik yang ditunjuk sebagai pemeran ini masih merasa malu untuk memperagakan suatu adegan tertentu. Yang keempat, apabila pelaksanaan sosiodrama dan bermain peranan ini mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberikan kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai atau kurang tercapai. Yang kelima, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Maka dari itu, seorang pendidik diharapkan dapat menggunakan metode yang tepat untuk peserta didiknya dalam proses belajar mengajar. Di antara kelemahan yang telah disebutkan, terdapat banyak kelebihan metode role playing, karena metode ini melibatkan seluruh peserta didik untuk berpartisipasi, sehingga peserta didik mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam bekerja sama. Peserta didik juga dapat belajar menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selain itu, yang menjadi kelebihan metode ini ialah yang pertama, peserta didik bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Yang kedua, permainan ini merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi maupun waktu yang berbeda.
Yang ketiga, pendidik dapat mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan menggunakan metode role playing ini. Yang keempat, dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan peserta didik, karena di samping merupakan pengalaman yang menyenangkan sehingga sulit untuk dilupakan. Yang kelima, sangat menarik bagi peserta didik sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Yang keenam, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri peserta didik sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga kesetiakawanan sosial yang tinggi. Ketujuh, dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah, dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan penghayatan peserta didik tersebut. Yang kedelapan, dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan profesional peserta didik dan dapat menumbuhkan atau membuka kesempatan bagi lapangan kerja. Bagaimana teman-teman? Dapat dipahami? Baik, itulah penjelasan metode pembelajaran role playing atau bermain peran. Semoga ilmunya bermanfaat, dapat dipahami. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.